Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Two Sides of a Coin. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik pasal 15 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenannya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Hari itu adalah hari sukacita besar bagi seluruh bangsa Israel. Hari sukacita bukan karena kemenangan mereka atas peperangan melawan bangsa lain, bukan karena telah diangkatnya seorang raja baru di Israel, tapi karena tabut Allah diangkat dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke tempat yang sudah dipersiapkan di Yerusalem. Hari sukacita besar itu disambut dengan tari-tarian dan nyanyian oleh seluruh bangsa itu. Mulai dari yang kecil sampai yang paling tua. Dari orang yang paling sederhana sampai Raja Daud sendiri. Semua menari-nari dan bersukacita. Hanya ada satu orang yang tidak bersukacita saat itu. Namanya adalah Mikhal, anak perempuan Saul yang juga adalah istri Daud. Mikhal menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Dan oleh karena hal itu, Mikhal memandang rendah Daud dalam hatinya. Bahkan, kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-23 menceritakan lebih detail lagi demikian. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Entah apa yang membuat Mikhal justru tidak mampu melihat hari sukacita besar, hari sorak-sorai dan pengucapan syukur. Sementara tabut Allah yang adalah hadirat Tuhan sendiri dibawa pulang ke Yerusalem, dan semua orang termasuk Raja Israel sendiri menari-nari dan bersorak-sorai sebab Raja di atas segala raja sekarang ada di pihak Israel, bertahta di Yerusalem. Namun Mikhal malah melihat sesuatu yang total bertolak belakang, sebab dia memandang rendah Daud, hamba Tuhan itu, dalam hatinya. Entah karena iri hati, entah karena kedengkian, atau karena sakit hati yang belum pulih, Mikhal memandang hal baik justru dari sisi buruknya. Hal yang sama pernah terjadi pada zaman Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 menceritakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Coba perhatikan, minyak narwastu murni yang ditumpahkan ke kaki Yesus, bau semerbaknya sampai di seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot justru mencium bau busuk dan mencela perbuatan tersebut dengan alasan orang miskin ketika dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Saudaraku, pagi ini mari kita belajar untuk menjaga dan menilik hati kita masing-masing. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk memiliki hati yang benar dan bersih di hadapan-Mu, agar aku mengerti rencana-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.